adik-adik Horong Musa, Shalom kakak-kakak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kakak yakin semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu, minggu pertama di bulan Maret. Yeay, tanggal 6 Maret 2022. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita boleh bertemu lagi dalam ibadah Horong Musa. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya, terlebih lagi persiapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, kita memuji Tuhan dulu yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam tidur malam kami tadi, sehingga hari ini kami boleh bangun dengan hati, pikiran, tenaga yang baru. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami, terima kasih untuk segala berkat, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh berbicara dengan kami melalui Roh Kudus Tuhan, mengurapi hati kami, untuk kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku bagi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siap masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitabnya dari kitab 1 Samuel 12. Samuel ada di perjanjian apa? Pasti tahu ya. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan 22. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan 22. Ketemu? Mari kita baca sama-sama. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel. Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu. Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Nah, ada yang tahu tentang Samuel? Pasti sudah tahu bahwa Samuel itu adalah anak dari ayahnya bernama Elkana dan ibunya bernama, benar sekali, Hana. Nah, Samuel ini umat pilihan Allah yang Tuhan pilih menjadi seorang hakim pada masa kerajaan Israel. Nah, dia hakim terakhir tuh adik-adik, karena setelah itu bangsa Israel memilih seorang raja. Berikut-berikutnya dipimpin oleh seorang raja. Nah, kenapa Samuel dipilih menjadi hakim padahal dia umurnya masih sangat muda? Karena sikap hidupnya yang patuh dan taat kepada Allah. Semua perintah Allah dia lakukan dengan baik. Dan dia menjadi umat kesayangan Allah. Makanya dia dipilih menjadi hakim di bangsa Israel. Tetapi adik-adik, sekalipun dia menjadi hakim pilihan Allah, bangsa Israel saat itu belum mentaati Allah. Mereka masih menyembah berhala, mereka masih percaya kepada ilah-ilah lain, mereka tidak menyembah kepada Allah. Karena itu Allah marah, Allah murka. Kalau di Alkitab dibilang murka, maka itu marah. Kenapa? Karena kok mereka tidak menyembah Allah, Allah kita yang esa, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang sanggup melakukan semua perkara, Allah yang hebat gitu ya. Tapi mereka malah menyembah patung-patung, berhala, mamon, ya kan? Nah, Allah marah. Allah memperingatkan mereka melalui Samuel. Karena Allah marah, bangsa Israel itu takut. Jadi mereka minta kepada Samuel. Katanya begini, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Jadi, waktu mereka meminta, mereka dipimpin oleh seorang raja, mereka bukan bertambah baik, bukan bertambah menjadi taat kepada Allah, tetapi malah menjadi melakukan banyak kejahatan, khususnya adalah penyembahan berhala, ya kan? Nah, tetapi kata Samuel apa? Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Nah, disitulah poinnya adik-adik, bahwa seberapa besar pun kesalahan kita, seberapa besar pun dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, Allah yang selalu menunggu kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menerima segala permohonan ampun kita. Nah, pertanyaannya, kalau sudah diampuni Allah, kita melakukan lagi nggak kesalahan itu, kejahatan itu? Nah, itu yang tidak boleh kita ulang ya adik-adik ya. Kalau kita tahu itu salah, kita tahu itu perbuatan dosa, kita sudah mohon ampun sama Tuhan, maka kita tidak boleh mengulanginya kembali. Itu namanya pertobatan. Hari ini Allah memanggil kita ke dalam pertobatan. Ya, tadi kita sudah tahu arti bertobat, ya, mengakui kesalahan, memohon ampun dan tidak mengulanginya lagi. Nah, adik-adik, kalau kita menarik kisah Samuel dan bangsa Israel di kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apa ya kemiripannya? Kalau mereka tadi kan menyembah berhala, menyembah patung-patung, mereka tidak menyembah Allah. Jadi kira-kira kalau dalam kehidupan kita bagaimana ya? Misalkan ada yang semakin asiknya main game, jadi dia tidak berdoa. Dia mau makan sambil main game, dia tidak berdoa.
ya kan, karena matanya terus ke komputer atau ke handphone, main game terus sambil disuapin, ambil makan misalkan, ya kan. Nah, sehingga dia lupa berdoa. Atau karena keasikan main sama teman-teman di luar, dia lupa belajar. Nah, adik-adik, Kak Evi yakin di Horong Musa tidak ada yang seperti itu. Di anak-anak sekolah minggu HKBP Cinere tidak ada yang seperti itu. Pasti semua ingat kapan waktu makan, kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, ya kan? Dan membantu orang tua. Kakak yakin semua adik-adik seperti itu ya. Nah, kira-kira dari kisah yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita, pernah nggak mengalami hal-hal yang akhirnya kita sampai lupa berdoa, sampai lupa sekolah minggu, sampai lupa baca Alkitab? Kira-kira kita melakukan apa ya? Nah, adik-adik, Kelvi ingin kalian beraktivitas menceritakan hal apa yang kalian perbuat sehingga kalian lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa sekolah minggu, kira-kira apa? Yuk berbagi pengalaman bersama ya, dan kita berjanji bersama-sama melakukan pertobatan dengan tidak melakukan hal itu lagi. Oke? Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh, bahasa Batak juga boleh ya. Kelvi tunggu video aktivitas hari ini. Oke adik-adik, Tuhan Yesus Allah kita memanggil kita ke dalam pertobatan. Amin. Baik adik-adik, kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian berikut ini. Kita nyanyi sama-sama yuk, bangkit berdiri. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, ayo kita hidup kudus di hadapan Allah. Mari katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Haleluya. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini tibanya kita memberikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik dapat memberikan persembahannya melalui rekening bank HKBP Cinere atau barcode yang tadi ada ya, atau titip ke papa mama juga boleh yang akan datang langsung ke gereja. Oke adik-adik, kita mau tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, memanggil kami ke dalam pertobatan. Masih banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Yesus untuk segala kekurangan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan hari ini memanggil kami ke dalam pertobatan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami juga memohon, Tuhan berkati kami dan keluarga besar kami, Papa, Mama, saudara-saudara kami, abang kakak adik kami, kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu, pendeta kami, sintua kami, seluruh jemaat gereja KBP Cinere. Biarlah Tuhan selalu sertai kami, memberkati kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, khususnya di tengah pandemik ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dalam kesehatan, jauhkan kami dari segala virus corona, dan berkati kami agar tetap semangat, sekalipun masih harus bersekolah online, kerja online, juga sekolah minggu online. Biarlah tidak mengurangi sukacita kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, bangsa dan negara kami, juga dunia ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak tunggu video aktivitasnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah, aku inilah.